Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pemahaman kepemimpinan. Pemahaman kepemimpinan yang saya tangkap yaitu suatu kemampuan seseorang untuk memimpin, mengorganisir, mengarahkan, dan juga mengendalikan sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan juga memotivasi para karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan efektif lagi. Nah, menurut Goleman juga nih, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi yang meliputi kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawannya sendiri nih. Nah, Goleman juga menyatakan bahwa terdapat 5 komponen utama dari kecerdasan emosional. Maaf. Nah, yaitu seperti kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial. Nah, dari 5 itu, seorang pemimpin harus mempengaruhi dan juga memotivasi karyawannya secara efektif dan harus memiliki kecerdasan emosional yang baik setiap komponennya tersebut, misalnya dengan memiliki komponen yang telah disebutkan tadi yang 5 itu. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri. Seorang pemimpin dapat memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dan juga karyawannya. Nah, dan yang kedua itu dengan pengaturan diri. Seorang pemimpin dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan membantu karyawannya untuk melakukannya. Nah, yang ketiga ada dengan motivasi diri. Seorang pemimpin dapat memotivasi dirinya sendiri dan karyawannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat, dengan empati. Seorang pemimpin dapat memahami perasaan dan pandangan karyawannya. Dan yang kelima nih, terakhir nih, dengan keterampilan sosial. Seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan karyawan secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik lagi gitu. Nah, pemimpin juga mampu memenuhi kebutuhan emosional karyawan, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin, mereka lebih mungkin untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam pemahaman tentang kepemimpinan terdapat beberapa karakteristik kepemimpinan nih. Ada jenis-jenis kepemimpinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan apa sih? Nah, menurut buku yang saya baca dengan judul Kepemimpinan Perusahaan, tercantum karakteristik kepemimpinan yaitu seperti yang pertama, integritas. Nah, seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi dan dapat diandalkan. Hal ini termasuk kejujuran, konsistensi, dan juga etika kerja yang tinggi. Nah, visi dan misi tujuan yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk organisasi atau tim yang dipimpinnya. Hal ini dapat membantu memotivasi karyawannya dan juga mengarahkan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dan yang ketiga itu kemampuan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan karyawan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini termasuk kemampuan mendengarkan, memberi umpan balik, dan juga memotivasi karyawannya sendiri nih. Kemampuan mengambil keputusan. Nah, seorang pemimpin juga harus dapat membuat keputusan yang baik dan cepat situasi yang sulit. Hal ini termasuk mempertimbangkan kepentingan karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Nah, ada juga kepercayaan nih. Seorang pemimpin juga harus memiliki kepercayaan terhadap karyawannya sendiri nih. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan juga saling menguntungkan dengan karyawannya. Nah, kemampuan untuk memotivasi karyawan. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi karyawannya
untuk bekerja keras dan juga mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, pengakuan, dan juga memperlihatkan apresiasi atas kerja keras karyawan ini nih, dan juga ada kemampuan untuk beradaptasi. Seorang pemimpin harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di organisasi atau industri tempat ia beroperasi. Hal ini dapat membantu mempertahankan keunggulan kompetitif dan juga memastikan kelangsungan organisasi nih. Nah, ada juga kepemimpinan yang inklusif. Seorang pemimpin harus dapat memperlakukan semua karyawannya dengan adil dan juga merangkul keragaman di antara mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan juga mendukung kemampuan untuk bekerja sama nih. Seorang pemimpin harus dapat bekerja sama dengan karyawan dan tim untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini termasuk kemampuan untuk memfasilitasinya kerjasama yang efektif dan juga mengatasi konflik yang timbul, pengembangan karyawan. Nah, ada juga seorang pemimpin harus dapat mengembangkan karyawannya untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan umpan balik yang konstruktif. Dan juga ada orientasi pada hasil. Seorang pemimpin harus memiliki orientasi yang kuat pada hasil dan mencapai tujuan yang telah diterapkannya. Hal ini dapat membantu memastikan keberhasilan organisasi dan memberikan motivasi bagi karyawannya. Kemampuan untuk memimpin dengan contoh yang baik. Seorang pemimpin juga harus memimpin dengan contoh yang baik. Adapun jenis-jenisnya, kepemimpinan menurut Google itu yang saya baca dikelompokkan menjadi 3, yaitu seperti ada kepemimpinan otoriter, kepemimpinan partisipatif, dan juga kepemimpinan delegatif. Nah, kepemimpinan otoriter itu adalah kepemimpinan yang cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan karyawannya. Nah, sedangkan kalau kepemimpinan partisipatif itu adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, kalau kepemimpinan delegatif nih, yaitu suatu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Nah, namun berbeda dengan buku kepemimpinan manajemen yang saya baca di perpustakaan, itu seringkali memberikan pandangan yang berbeda-beda dalam hal jenis-jenis kepemimpinan. Namun secara umum beberapa jenis kepemimpinan yang sering diungkapkan dalam buku kepemimpinan manajemen yaitu yang pertama ada autokratis. Seorang pemimpin autokratis itu cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan dan biasanya memerintah dengan tegas dan otoriter. Gaya kepemimpinan ini sering digunakan dalam situasi membutuhkan keputusan cepat atau dalam kondisi krisis. Nah, yang kedua itu ada demokratis. Seorang pemimpin demokratis cenderung melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan partisipasi aktif dan keterlibatan karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kreativitas dan keterlibatan karyawan dalam organisasi. Nah, kalau yang ketiga ada laissez-faire. Seorang pemimpin laissez-faire ini cenderung memberikan kebebasan dan otonomi pada karyawan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk organisasi dengan karyawan yang berpengalaman dan mandiri, namun dapat kurang efektif jika karyawan kurang terampil atau memerlukan pengawasan. Nah, yang keempat itu ada transformasional. Seorang pemimpin transformasional ini cenderung memotivasi karyawan dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas, serta memberikan dukungan dan perhatian pada karyawannya. Nah, gaya kepemimpinan ini sering digunakan dalam organisasi yang menghargai inovasi dan kreativitas. Nah, yang kelima nih ada situasional. Seorang pemimpin situasional ini cenderung menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi seperti tugas atau masalah yang spesifik atau kebutuhan karyawan. Gaya kepemimpinan ini dapat membantu pemimpin lebih fleksibel dan efektif dalam mengatasi tantangan yang muncul di organisasi.
Nah, ada yang keenam nih, servant. Seorang pemimpin servant cenderung fokus pada pelayanan kepada karyawan dan kepentingan organisasi, dan biasanya menempatkan kebutuhan karyawan dan organisasi di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, gaya kepemimpinan ini juga dapat membantu membangun budaya organisasi yang sehat dan juga inklusif. Dan 7, transaksional. Nah, ini cenderung dengan memberikan penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja mereka. Nah, gaya kepemimpinan ini juga sering digunakan dalam organisasi dengan tugas-tugas yang terstruktur dan juga jelas, namun dapat kurang efektif dalam situasi yang kompleks atau tidak terstruktur. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu bisa meliputi dari lingkungan organisasi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan juga karakteristik karyawannya sendiri. Nah, lingkungan organisasi seperti budaya organisasi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan dapat mempengaruhi cara pemimpin dalam memimpin karyawannya sendiri nih. Struktur organisasi seperti ukuran organisasi, jumlah karyawan, dan juga hierarki organisasi juga dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakannya. Sementara itu, gaya kepemimpinan dan karakteristik karyawan juga berpengaruh dalam mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin. Nah, dalam pemahaman kepemimpinan juga penting bagi seorang pemimpin untuk memahami karakteristik karyawan, gaya kepemimpinan yang digunakan, dan juga lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami hal tersebut, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat dan juga bisa memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Dan adapun yang kedua itu adanya bedanya pemimpin dengan bos. Nah, kalau menurut saya, bos itu yaitu seseorang yang mempunyai uang. Kenapa bisa dibilang yang mempunyai uang? Karena bos itu biasanya memiliki hak untuk memberikan perintah atau instruksi kepada bawahannya, sehingga biasanya juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang mempengaruhi jalannya operasional perusahaan atau organisasi. Karena dia ini punya uang, jadi dia bisa memerintahkan gitu para bawahannya untuk kayak kamu kerjakan ini nanti dibayar. Udah, siapa yang gak mau nurut coba. Nah, namun bos juga tidak selalu memiliki kemampuan untuk memimpin atau memotivasi karyawannya secara efektif. Nah, seorang bos juga mungkin hanya memberikan instruksi tanpa memberikan penjelasan yang jelas atau memotivasi karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk kepentingan sendiri ya guys. Nah, sebaliknya nih, kalau pemimpin itu seorang yang ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat sendiri. Jadi orang-orang udah percaya nih sama seorang ini, jadi dia ditunjuk jadi pemimpin gitu, karena dia tahu kalau ini bakal bertanggung jawab gitu. Nah, karena ia lebih berfokus pada pengembangan hubungan yang baik dengan bawahannya. Nah, kalau pemimpin ini biasanya memahami kebutuhan dan juga keinginan mereka, dan juga dapat memotivasi mereka untuk bekerja keras dan meraih tujuan bersama. Nah, pemimpin dan bos juga adalah dua peran yang berbeda dalam suatu organisasi. Nah, meskipun keduanya memiliki otoritas, namun ada beberapa perbedaan utama antara keduanya, yaitu bedanya di tujuan. Nah, kalau untuk tujuan sendiri, tujuan utama seorang pemimpin adalah untuk memimpin dan juga untuk mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dia diajak gitu bersama-sama untuk mencapai organisasi. Nah, kalau sementara itu tujuan utama seorang bos nih, untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi si bos ini pengennya kayak ngasih perintah gitu. Nah, bos ini nggak mau apa-apa lagi, yang penting tugasnya selesai dari situ, dan saya cuma hanya menerima hasil gitu. Nah, yang kedua itu ada pendekatan. Nah, kalau pemimpin ini lebih cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif dalam bekerja dengan anggota timnya. Mereka mencari masukan dan kerjasama dari anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau bos beda lagi. Kalau bos ini cenderung mengambil pendekatan yang otoriter dan juga dapat memberikan perintah yang harus diikuti oleh anggota timnya.
Nah, kalau untuk yang ketiga, bedanya di fokus. Di fokus ini, pemimpin cenderung fokus pada pengembangan dan kemajuan anggota tim. Nah, mereka mencari cara nih gimana untuk membantu anggota timnya untuk berkembang dan juga dapat meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Nah, kalau bos nih, bos itu lebih berfokus pada produktivitas dan juga efisiensi kerja. Nah, yang keempat itu ada penilaian kinerja. Nah, pemimpin cenderung menilai kinerja anggota tim secara menyeluruh dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi dan kemajuannya. Sementara itu, kalau bos nih, dia itu lebih cenderung ke menilai kinerja berdasarkan target dan juga produktivitasnya. Nah, tadi keberapa ya? Kelima ya. Nah, pengambilan keputusan. Pemimpin cenderung melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mereka juga mencari masukan nih dan juga mempertimbangkan sudut pandang dari berbagai pihak sebelumnya untuk membuat keputusan tersebut. Nah, kalau untuk si bos sendiri nih, sementara si bos itu lebih cenderung membuat keputusan sendiri dan juga memberikan perintah. Kebanyakan perintah ya kalau bos ini yang harus diikutinya. Nah, yang keenam itu ada komunikasi. Nah, kalau pemimpin itu komunikasinya lebih terbuka dan lebih terbuka dengan anggota timnya, dan mereka juga menyediakan saluran komunikasi yang terbuka gitu tuh, dan memperhatikan pendapat dari anggota timnya. Misalkan si A-nya pengen ini, pengen itu, pengen ini, jadi dia mendengarkan gitu. Nah, sementara itu kalau bos ini lebih cenderung memberikan arahan yang jelas dan juga singkat. Dia hanya menjelaskan kayak ya udah, kayak cuma bicara, menjelaskan tugasnya apa, singkat, udah kan tinggal kerjaan gitu. Nah, kalian tujuh ada kepedulian. Pemimpin ini lebih peduli terhadap kesejahteraan anggota timnya. Nah, mereka mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anggota timnya apa, serta mencari cara untuk membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka. Nah, kalau berbeda nih kalau si bos itu lebih cenderung memprioritaskan kepentingan organisasi dan juga mencari cara bagaimana untuk mencapai target yang telah diterapkannya. Gitu. Nah, ya kesimpulannya ya, menurut saya perbedaan pemimpin dan juga bos itu dapat terlihat dari tujuannya, pendekatannya, fokus, penilaian kerja, pengambilan keputusan, komunikasi, dan juga keprihatinan mereka terhadap karyawannya. Nah, pemimpin ini lebih cenderung ke menggunakan pendekatan kolaboratif dan dia ini lebih fokus pada pengembangan karyawannya sendiri. Nah, kalau bos ini lebih fokus pada produktivitas dan juga efisiensi kerja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan yaitu konsep dan juga fungsi kepemimpinan. Nah, kalau menurut buku perpustakaan kepemimpinan yang saya baca kemarin itu konsep kepemimpinan mengacu pada konsep seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan juga membimbing dan mengarahkan orang lain itu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, secara efektif dan juga efisiensi. Nah, kepemimpinan ini juga dapat dilakukan oleh individu atau juga tim dalam berbagai situasi seperti organisasi, bisnis, politik, militer, pendidikan, dan juga masyarakat. Nah, kepemimpinan bisa melibatkan interaksi antara pemimpin dan juga si pengikut, di mana pemimpin mengambil peran untuk memberikan arahan, memberikan motivasi, dan juga memfasilitasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk konsep kepemimpinan juga bisa melibatkan adanya visi atau tujuan yang jelas dan strategi untuk mencapainya. Berbeda dengan kepemimpinan ini bukan tentang
kekuasaan atau otoritas, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan juga membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Nah, seorang pemimpin juga harus efektif dan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan diri, kepemimpinan yang visioner, dan juga kemampuan memotivasi para pengikutnya, dan kepemimpinan yang bersifat inspiratif. Ada juga fungsi kepemimpinan ini mencakup beberapa aspek. Dari buku yang saya baca di perpus kemarin itu yang pertama ada menciptakan visi dan juga tujuan. Jadi seorang pemimpin ini harus mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas bagi organisasi atau timnya. Nah, visi dan tujuan tersebut ini akan memberikan arah yang jelas dan memberi motivasi bagi anggota timnya gitu loh untuk mencapai hasil atau tujuan yang optimal. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan strategi. Pemimpin ini tuh harus kayak mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini juga harus memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, juga tantangan yang mungkin dihadapinya, dan juga harus tahu kelebihan tim atau organisasi tersebut. Dan juga ada yang ketiga, itu ada memotivasi dan juga memimpin. Nah, seorang pemimpin ini diwajibkan atau diharuskan mampu memotivasi dan juga memimpin anggota timnya atau organisasinya. Nah, hal ini juga meliputi memberikan arahan dan juga dukungan agar anggota tim dapat mencapai tujuan bersama. Nah, juga ada membangun hubungan. Membangun hubungan ini seperti kayak seorang pemimpin harus mampu membangun hubungan yang baik dengan bawahannya, rekan kerja, dan juga atasannya. Nah, hal ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga efektif. Nah, dan selanjutnya itu ada mengembangkan kemampuan. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan kemampuan anggota tim atau organisasinya. Nah, hal ini juga meliputi atau memberikan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan agar tim dapat meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan bagi mereka gitu loh. Nah, yang selanjutnya juga ada mengambil keputusan. Bagaimana para pemimpin ini harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan juga yang benar, tapi dalam situasi yang berbeda-beda gitu. Nah, keputusan tersebut ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan juga memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Jadi tidak sembarangan untuk membuat keputusan gitu. Sudah 3 teori atau materi yang saya jelaskan dan juga saya presentasikan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu teori-teori kepemimpinan. Dia tadi kan udah ngebahas kepemimpinan ini apa, fungsinya apa, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini tuh teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ini merujuk pada berbagai konsep, pandangan, dan juga model yang dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin ini mempengaruhi orang-orang dalam kelompok atau organisasinya nih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teori-teori ini juga sering digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan keterampilan dan juga kepemimpinan dan membangun strategi yang kepemimpinan ini yang efektif. Tuh. Nah, ada juga beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan oleh para ahli yang saya baca di buku perpustakaan kemarin, dan juga sebagian ada juga yang dari Google. Nah, itu ada teori menurut Greatman. Greatman ini
mengatakan bahwa pemimpin ini terlahir gitu, bukan dibuat. Nah, artinya kepemimpinan ini adalah sifat bawaan atau kodrat dari individu tertentu, dan hanya sedikit orang yang dilahirkan dengan sifat-sifat kepemimpinan alami. Jadi kayak mungkin dilahirkan dari keturunan kerajaan, nah dia jadi bisa raja anaknya gitu gak. Nah, kalau yang kedua itu ada teori trait. Teori ini mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang dapat membedakan mereka dari orang biasanya. Mungkin ada sifat yang berbeda atau lebih spesial gitu dari orang lain. Nah, beberapa sifat yang dianggap penting ini adalah kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan juga kepribadiannya ini menarik gitu loh. Nah, kemampuan untuk mengambil resiko juga. Nah, yang ketiga itu adalah teori situasional. Nah, teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan ini tergantung pada situasi atau konteks tertentu. Artinya, pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Nah, teori situasional ini juga membagi situasi ini menjadi 4 kategori. Nah, kayak yang pertama ada direktif, nah ada partisipatif, dan juga ada delegatif, dan tanggung jawab yang keempatnya. Ada teori perilaku yang kelima. Nah, teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan terkait dengan perilaku pemimpin yang dapat diamati dan juga diukur. Beberapa tindakan kepemimpinan yang efektif termasuk memberikan umpan balik yang positif, juga memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawannya, dan juga memberikan dukungan emosional. Nah, kalau yang kelima ini ada kontingensi. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang tepat untuk semua situasi. Nah, sebaliknya juga nih, kepemimpinan ini juga harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Nah, beberapa faktor situasional yang perlu dipertimbangkan itu adalah seperti ukuran organisasi, terus tingkat kompleksitas, dan juga ada level ketergantungan ketergantungan karyawannya pada pemimpin. Nah, yang keenam itu ada teori keberhasilan. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa kepemimpinan tergantung pada kesuksesan yang dicapai oleh pemimpin. Nah, artinya seorang pemimpin diakui sebagai pemimpin karena kesuksesan yang telah dicapainya. Faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan kepemimpinan ini bisa meliputi dari keahlian teknis, keahlian manusia, dan juga kemampuan administratif. Nah, yang ketujuh itu ada teori transformasional. Nah, teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan harus dapat menginspirasi dan juga memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin transformasional juga memotivasi karyawan dengan cara yang positif, juga memberikan visi yang jelas, dan juga harus bisa membangun hubungan yang kuat dengan bawahannya atau para pengikutnya. Selain itu juga nih, dari banyaknya faktor, jenis-jenis dan lain juga ada. Yang kelima itu permasalahan dalam pekerjaan atau permasalahan di dunia kerja itu biasanya apa sih? Nah, biasanya pekerjaan di dunia kerja ini seringkali memiliki berbagai permasalahan atau problematika yang dapat mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan juga kualitas hidup karyawannya sendiri. Nah, ada juga beberapa permasalahan dalam dunia kerja yang saya ketahui dan juga saya baca. Itu ada, pertama itu ada stres kerja. Nah, karyawan ini bisa mengalami stres kerja itu karena tekanan yang tinggi gitu tuh. Nah, tuntunan kerja yang berlebihan dan juga konflik dengan rekan kerja atau atasannya. Nah, bisa juga dari yang kedua itu ada konflik dengan rekan kerja. Karyawan ini juga dapat mengalami konflik dengan rekan kerja karena
perbedaan pandangan, persaingan yang tidak sehat, atau iri-irian gitu, atau tidak mempunyai ketidakmampuan gitu untuk bekerja sama. Nah, bisa juga ada dari konflik dengan atasan. Nah, biasanya karyawan ini dapat mengalami konflik dengan atasannya karena perbedaan pendapat, ketidakadilan dalam penilaian kerja, atau perlakuan yang tidak sopan dari atasannya kepada bawahannya, sehingga bisa mengalami konflik pada atasan. Nah, yang keempat ini ada kecemasan tentang masa depan. Nah, karyawan dapat merasa tidak aman dalam pekerjaannya, khawatir tentang masa depan karir mereka, atau ketidakpastian tentang stabilitas ekonominya. Dan selanjutnya juga ada kurangnya motivasi. Jadi kayak selama kita bekerja ini, kenapa kita nggak pernah ada motivasi? Atau bisa juga karyawan kehilangan atau kurangnya penghargaan dan pengakuan atas kinerja mereka, jadi merasa tidak dihargai juga sama atasannya. Dan juga kurangnya kesempatan untuk berkembang gitu tuh. Nah, atau ketidakpuasan dengan lingkungan kerjanya, sehingga itu membuat kayak tidak betah gitu di tempat itu. Dan juga selanjutnya ada diskriminasi dan pelecehan. Nah, karyawan juga dapat mengalami diskriminasi atau pelecehan ini dalam berbagai bentuk. Nah, termasuknya juga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual. Jadi membeda-bedakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga ada kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan dapat mengalami cedera atau sakit akibat kondisi kerja yang tidak aman atau kurangnya perhatian pada kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, dan juga ada masalah dengan waktu dan jadwal kerja. Nah, biasanya itu ada karyawan yang sulit menerima dan juga sulit untuk mengatur waktu gitu tuh dalam jadwal kerja mereka gitu. Seperti bekerja terlalu banyak atau bekerjanya terlalu sedikit, atau jadwalnya itu sendiri tidak fleksibel gitu tuh. Nah, dan juga bisa dari kurangnya dukungan dari manajemen. Nah, karyawan dapat merasa tidak didukung oleh manajemen dalam mengatasi permasalahan kerja atau dalam mencapai tujuan mereka gitu tuh, tujuan kerja mereka. Nah, juga bisa dari juga kurangnya komunikasi. Nah, penting banget nih, kebanyakan gini gitu. Karyawan juga dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasannya, atau kurangnya komunikasi dari manajemen tentang perubahan atau kebijakan yang baru. Jadi diem-diem baik gitu tuh. Nah, ada juga mungkin ada konflik yang lain, tapi yang atas itu yang saya baca dan saya ketahui dan saya alami juga. Nah, permasalahan di atas juga itu beberapa contoh dari berbagai permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia kerja, dan itu perlu diperhatikan gitu oleh pemimpin dalam permasalahan komunikasi, masalah kinerja, masalah konflik, masalah motivasi, masalah stres gitu, masalah keamanan, masalah etika, dan juga masalah manajemen untuk diatasi agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan juga produktif begitu. Sudah 5 materi yang saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam ada sumber-sumber kekuasaan. Nah, menurut buku kepemimpinan dan juga sumber dari Google itu, sumber kekuasaan ini merupakan aspek-aspek yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau individu yang memungkinkannya untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan sesuatu tindakan atau keputusan. Nah, sumber kekuasaan ini juga dapat berasal dari berbagai faktor, nah seperti jabatan, keterampilan, pengetahuan, reputasi, atau juga relasi sosial. Nah, seorang pemimpin ini harus memahami dan juga mampu memanfaatkan sumber kekuasaan yang dimilikinya secara efektif. Nah, juga dia itu harus mampu memberikan pengaruh yang positif
dan efektif pada organisasi dan anggota timnya. Nah, terdapat juga beberapa sumber kekuasaan yang dapat dimiliki seseorang pemimpin. Di antaranya bisa dari sumber kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan reward, atau reward power. Nah, kekuasaan reward ini adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena dia mampu gitu memberikan imbalan atau hadiah tertentu kepada orang lain. Nah, imbalan atau hadiah tersebut ini bisa berupa bonus, penghargaan, promosi jabatan, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, dalam dunia kerja ini biasanya seorang atasan memiliki kekuasaan reward kepada dia atau mampu memberikan penghargaan dan bonus kepada bawahannya yang berprestasi. Jadi sama-sama bawahannya memberikan kinerja yang bagus dan juga atasannya memberikan feedback gitu. Nah, yang kedua itu ada kekuasaan coercive atau coercive power. Nah, kekuasaan coercive ini juga kekuasaan yang dimiliki seseorang karena dia ini mampu untuk memberikan hukuman atau sanksi tersebut kepada orang lain. Nah, hukuman atau sanksi tersebut ini bisa berupa pemecatan atau penurunan jabatan dan juga lain sebagainya. Nah, dalam dunia kerja seorang atasan memiliki kekuasaan coercive karena dia ini mampu memberikan sanksi dan juga hukuman gitu kepada bawahannya yang tidak memenuhi kewajiban kerjanya. Nah, ada juga kekuasaan referent atau referent power. Nah, kekuasaan referent ini kekuasaan yang dimiliki seseorang karena dia ini memiliki sifat-sifat atau kualitas yang disegani atau dihormati oleh orang lain. Nah, sifat-sifat atau kualitas tersebut ini bisa berupa kecerdasan, kejujuran, kesopanan, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia kerja, seorang atasan ini memiliki kekuasaan referent karena dia ini memiliki sifat-sifat yang dihormati gitu loh, atau disegani oleh bawahannya. Nah, ada juga kekuasaan kekuasaan legitimate. Nah, kekuasaan legitimate ini kekuasaan yang dimiliki seseorang karena dia ini juga memiliki otoritas atau jabatan yang jabatan tertentu gitu dalam suatu organisasi. Nah, dalam dunia kerja, seorang atasan ini memiliki kekuasaan legitimate karena dia ini memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding bawahannya gitu. Nah, ada juga kekuasaan expert. Nah, kekuasaan expert atau expert power. Nah, kekuasaan expert ini yang saya tangkap itu kekuasaan yang dimiliki seseorang karena dia ini memiliki pengetahuan gitu dan juga keterampilan atau pengalaman yang lebih dibandingkan orang lain atau dibandingkan bawahannya gitu. Nah, di dalam dunia kerja juga seorang atasan memiliki kekuasaan expert karena dia memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang dibutuhkan juga dalam suatu pekerjaan atau proyek tertentu gitu. Dan ada materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu tentang sifat-sifat kepemimpinan atau materi yang ketujuh. Nah, sifat-sifat kepemimpinan yang dianggap penting oleh mata kuliah kepemimpinan dan saya juga baca di buku perpustakaan kemarin, ini tuh dapat bervariasi gitu, tergantung pada pandangan dan juga pendekatan yang diambil. Namun secara umum ini ada beberapa sifat kepemimpinan yang sering dianggap penting yang saya simak dan saya
pahami juga, yaitu yang pertama ada visi dan juga tujuan. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki visi yang jelas dan juga tujuan yang spesifik untuk membawa organisasi menuju arah yang diinginkannya. Dan juga ada kepercayaan. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki integritas dan juga kejujuran sehingga dapat membangun kepercayaan dari bawahan dan juga rekan-rekannya. Nah, ada juga kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin ini diwajibkan berkomunikasi, harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik agar dia itu dapat memberikan arahan yang jelas dan juga dapat memotivasi bawahannya. Dan juga ada yang keempat, itu empati. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan juga pandangan bawahan gitu, sehingga dapat memotivasi mereka dengan cara yang tepat. Nah, juga ada kepemimpinan yang inklusif. Nah, seorang pemimpin ini juga harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan juga pandangan dari berbagai pihak gitu. Nah, juga ada kemampuan mengambil keputusan. Nah, seseorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks gitu. Nah, juga ada kemampuan memberikan umpan balik gitu. Nah, seorang pemimpin ini harus mampu memberikan umpan balik yang konstruktif agar bawahan dapat mengembangkan diri dan juga meningkatkan kinerjanya mereka gitu. Nah, selanjutnya ada kreativitas dan juga inovasi. Nah, seorang pemimpin harus dapat mengembangkan ide-ide baru dan juga mengubah cara kerja yang sudah ada untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, tadi dari 7 materi yang telah saya sampaikan dan juga saya jelaskan. Nama saya Adlia Trisa, NIM 2778 dari kelas MB. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat dan juga semoga jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga ada kurang ketidakjelasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.